Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Alinia Alin dari kelas T4C dengan NIM 23314070111169. Ini saya akan menjelaskan bab 6 yaitu autentikasi dan akses kontrol sebagai penugasan UTS saya. Sebelumnya, apa itu autentikasi dan bagaimana cara kerjanya? Autentikasi adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses suatu sistem adalah pengguna yang sah. Jadi, pengguna itu sudah terdaftar atau sudah memiliki akun resmi dengan username dan password untuk bisa masuk ke dalam web tersebut atau suatu sistem yang harusnya dapat diakses. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, sistem membandingkan informasi yang diberikan pengguna setiap nama pengguna dan kata sandi dengan data yang di database. Nah, jika informasi yang diberikan cocok, sistem akan menganggap pengguna adalah yang sah dan memberi akses. Jadi, jika cocok, berarti dia bisa masuk ke dalam sistem tersebut dan merupakan pengguna sah gitu. Dan apa itu akses kontrol? Akses kontrol itu sistem keamanan yang mengatur siapa yang dapat mengakses sumber daya seperti data, aplikasi, atau lokasi fisik. Itu seperti orang yang memiliki hak untuk bisa mengakses suatu sistem, seperti itu. Kemudian, apa pentingnya untuk keamanan sistem? Autentikasi penting untuk keamanan sistem karena membantu melindungi data, jaringan, dan sistem aplikasi serangan. Autentikasi juga membantu menjaga kerahasiaan data pribadi. Dan apa itu manfaat autentikasi? Yaitu satu, mencegah akses yang tidak sah ke data sensitif, melindungi privasi, menjaga keamanan bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen, meminimalkan risiko pelanggaran data atau kebocoran data, dan mungkin sistemnya bisa dibobol orang atau bagaimana. Dan kemudian saya akan mengimplementasikan yang pertama, kita membuat program dan juga database dulu. Di sini sudah terdapat database, di sini ada usernya, username, dan di sini password yang tentunya sudah di-hash ya. Sudah di-hash. Kemudian juga saya membuat login page. Ini nanti untuk saya pembuktian, jadi harus menggunakan halaman ini. Nah, terus kemudian ada kode program yang digunakan untuk autentikasi, seperti verifikasi datanya itu berjalan seperti apa. Jadi ini nanti menggunakan session start, terus menggunakan username post ini untuk mengambil data dari login page-nya. MD5 ini untuk menghash passwordnya itu, mengambil hashnya. Dan ini query ini mengambilnya dari database. Kemudian jika berhasil akan masuk ke admin dashboard. Ini dicek terlebih dahulu dengan ini. Kemudian kode program di sini ditentukan role-nya. Jadi ada role admin, role kasir, role owner. Jadi selain ini tidak bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian setelah sukses berhasil masuk, nanti akan muncul seperti notifikasi top up seperti itu. Nanti dia akan memberitahu jika login telah berhasil. Nah, di sini jika berhasil, pesan berhasil, atau jika gagal, username akan muncul pesan seperti username atau password salah, seperti itu. Oke, sebelum pembuktian, di sini ada jenis akses kontrol yang digunakan, yaitu role-based access control. Itu adalah sistem pengaturan hak akses pengguna berdasarkan peran atau role mereka dalam aplikasi. Setiap pengguna diberikan peran tertentu seperti admin, kasir, owner, lalu hak akses pengguna ditentukan oleh perannya. Jadi bukan berdasarkan siapa orangnya, tapi apa role-nya, seperti itu.
Nah, sekarang saya akan membuktikan. Itu yang pertama. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, ini kita masuk ke admin. Di sini juga admin. Nah, ketika kita berhasil masuk, nah ini akan memunculkan top-up seperti ini. Login berhasil, login sebagai admin karena tidak kita tadi memasukkan username sebagai admin dan passwordnya juga. Seperti itu. Kemudian kita akan logout. Nah, kemudian ini akan membuktikan jika misalnya kita menjadi admin atau kita admin. Nah, ini saya acak aja ya passwordnya. Nah, ini tidak akan bisa masuk karena password dan username-nya tidak sama dengan yang ada di database yang telah di-hash sebelumnya. Jadi akan memunculkan username atau password itu salah, seperti itu. Kemudian untuk kodenya, ini tadi yang sudah saya jelaskan sedikit. Inti di bagian cek login ini menggunakan session, post, MD5, query, raw, data, dan cek untuk cek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di indeks ini memunculnya notifikasi dengan ini. Kemudian mitigasi serangan, autentikasi dan login. Bisa menggunakan password hash dan password verif untuk menyimpan password seperti materi sebelumnya, passwordnya di-hash atau dibuat dengan angka-angka yang tidak sesuai dengan yang kita masukkan di landing page agar tidak terdeteksi, atau menggunakan HTTPS untuk melindungi data login. Terus atau tidak menggunakan limit percobaan login minimal 3 atau 5 kali, atau jika tidak begitu, kita bisa menggunakan seperti jeda. Jadi jika kita memasukkan password salah 3 kali, otomatis akan dikunci dulu akunnya seperti kita memasukkan PIN dalam ATM. Terus menggunakan CAPTCHA untuk mencegah bot login otomatis. Terus yang terakhir adalah terapkan 2FA, Two Factor Authentication jika memungkinkan. Sekian video presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.